Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ulfa Siti Nuraini MStat selaku dosen kemampu mata kuliah penambangan data jurusan Sains Data tahun 2024C Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Mas Hendra Kode Iswayono dengan NIM terakhir 014 dan teman saya Zulma Naila Ibadah dengan NIM terakhir 063, Fadriya Dwi Panevi dengan NIM terakhir 110 dan Meta Nailisa Ada dengan NIM terakhir 159. Kami di sini untuk mempresentasikan proyek tugas akhir semester yang berjudul Optimasi Prediksi Waktu Pengiriman E-commerce menggunakan algoritma GNN, studi kasus berhasil dengan output prediksi waktu pengiriman. Sebelumnya, saya jelaskan sedikit tentang kenapa kami memilih topik tersebut, karena di dalam era digital ini, belanja online melalui platform e-commerce telah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Keterlambatan pengiriman dapat menurunkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, sehingga perusahaan perlu strategi untuk memprediksi dan mengoptimalkan waktu pengiriman. Salah satu solusi yang efektif adalah dengan metode forecasting, yang dengan algoritma Graph Neural Network, yaitu GNN, yang mampu mengidentifikasi pola dari data historis pengiriman dan memberikan prediksi akurat. Kita langsung ke code yang dimana yang pertama yaitu mendefinisikan library. Lalu kita lanjut ke dalam sintak atau implementasi algoritma GNN. Yang pertama yaitu kita implementasikan dulu library-nya yang digunakan, lalu kita load dataset yang terdiri dari 8 data, salah satunya payment, product, review, orders, order time, order customer, seller, dan geologi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya Zulma Naila Ibadah akan sedikit menjelaskan mengenai data cleaning dan juga transform. Jadi untuk handling lebih lanjut pada proses forecasting yang menggunakan algoritma GNN itu sendiri, yang kami perlukan diantaranya ada beberapa fitur, yakni order delivered carrier date, yang mana order tersebut dikirimkan oleh jasa pengiriman. Kemudian order delivered customer date ketika customer menerima produk tersebut. Kemudian product name length yaitu banyaknya foto produk pada platform mengenai tinggi dari produk lalu dan juga berat dari produk. Selanjutnya untuk mencari delivery duration days yaitu berapa lama pengiriman suatu barang atau orderan dalam satuan hari, yakni dengan mengurangkan order deliver customer date dikurangi dengan order deliver carrier date. Kemudian di total dan juga dibagi dengan 3.600 dikali 24, yang mana itu merupakan konversi dari hari dan juga setiap jamnya. Selanjutnya kita mengisi missing value dengan median dan modus pada product name length, product description length, dan juga produk foto. Lalu untuk def item product, kami ingin mencari product dimension yaitu volume dari yaitu fitur yang mengandung volume dari barang. Jadi ini adalah hasil perkalian dari product width, product length, dan juga product age. Selanjutnya ini adalah untuk mengisi missing value dengan cara random forest regression dan juga menggunakan trend test fit untuk mengisi missing value yang ada. Untuk kode yang pertama kita fokus untuk mengisi delivery duration date. Yang kedua adalah untuk mengisi order status. Selanjutnya ada df underscore full. Kita melihat apakah ada pada kolom customer ID yang tidak kosong. Lalu selanjutnya adalah untuk mengisi df unknown dengan mengcopy dari produk kategori name dan juga produk kategori name yang tidak kosong, yang kosong. Lalu setelah didapatkan hasilnya, kami lihat kembali bagaimana data frame tersebut untuk melihatnya kategori name, product name length, produk. Selanjutnya kita mencari nilai absolut dari delivery duration days karena nilai sebelumnya didapatkan dalam bentuk float seperti itu. Selanjutnya kita menghapus missing value dengan fokus pada order approved at. Selanjutnya mengecek lagi apakah masih terkandung missing value pada data frame. Hasilnya tidak ada. Lalu untuk shape final dari data frame full terdapat 22 fitur dengan jumlah row sebanyak 1110, 173. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah metode fitur engineering yang kami lakukan didapat dari pengambilan proses transformasi dan pembersihan data yang sebelumnya. Kami mengambil data delivery duration days, produk name length, produk kategori name, produk description length, serta produk dimension yang didapat dari rumus volume panjang kali lebar kali tinggi, serta produk weight gram dan produk KPI yang disamakan diambil dari customer ID dan produk ID, serta order ID. Lalu kami mengecek kembali pada dataset kami melakukan encode untuk kategori dari nama masing-masing produk yang dijual. Setelah itu kami masukkan dataset tadi ke data frame baru, yaitu data bersih data mining CSV. Setelah itu kami mengimport lagi dataset terbaru tersebut dan melakukan cek distribusi. Kami mengecek kembali informasi pada masing-masing dataset, apakah sudah sesuai dan apakah sudah bisa diproses. Didapati masing-masing data sudah dalam keadaan benar, tetapi ada satu data yang masih perlu dipertimbangkan untuk lanjut ke proses selanjutnya, yaitu produk kategori name yang berupa objek.
Maka dari itu, kami melakukan drop column pada produk kategori name dan menyisakan produk kategori name yang sudah di-encode berupa integer. Pada DF Delivery Order Days, kami melakukan type SINT kembali dan memasukkan nilai X agar memastikan kembali untuk menghandle nilai negatif pada delivery duration days. Karena tidak ada nilai negatif pada hitungan ini, tidak ada nilai negatif. Kami menjadinya pada output delivery order days. Setelah itu, kami melakukan cek distribusi untuk masing-masing fitur. Masing-masing fitur didapati distribusi yang tidak normal. Semuanya skew. Setelah itu kami mau cek kembali apakah betul-betul menggunakan skewness dan nilai kurtosis. Dapat dilihat masing-masing memiliki nilai skew yang lebih dari 3 dan kurtosis lebih dari 3. Lalu kami melakukan penyimpanan drop untuk beberapa fitur yang tidak diikutsertakan pada proses EDA, yaitu produk kuantitas, delivery duration days, dan produk kategori name, karena berupa waktu, yaitu target yang nanti merupakan capaian dari proyek kita. Berikut hasil pengecekan menggunakan boxplot untuk masing-masing fitur. Didapati banyak outlier. Setelah itu, kami untuk menghandle outlier menggunakan proses EKR. Setelah melakukan EKR, berikut ini adalah tampilan untuk masing-masing fitur yang sudah dihandle outliernya. 4 fitur yang setelah dilakukan cek distribusi dan EDA, kami masukkan kembali produk quantity, delivery duration days, dan produk kategori name encode dari DFGTY simpan. Nah, itu berikut untuk tampilan dari distribusi KDE untuk sebelum dan setelah dilakukannya outlier. Masing-masing fitur sudah bisa dikatakan berdistribusi normal yang akan dieksekusi dengan nilai antara rentan negatif 1 sampai 1. Maka bisa dikatakan normal dan datanya dimasukkan ke dalam data preference data CSV. Explore fitur lain yang punya korelasi lebih tinggi pada target. Lalu kami memberi dimensi produk baru. Kami berencana untuk membuat cluster baru untuk masing-masing width, length, height dari dimension produk dengan berat produk, dengan melabeli masing-masing class dengan berat apakah termasuk barang yang berat, ringan, atau biasa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya menjelaskan dari kelanjutannya dari fitur engineering. Pertama kita menggunakan data preprocessing sebelumnya. Selanjutnya kita menggunakan sampel 1000 data dengan random state 42 untuk clustering, lalu direpresentasikan dengan matplotlib hasil clusteringnya. Selanjutnya kita mengcluster hasilnya dengan kelas heavy, normal, dan light, mempresentasikan beratnya dari barangnya. Lalu dari kolom clusternya didapati datanya oversampling. Untuk menghandle oversampling tersebut, kami menggunakan library oversampling dengan ada asin agar datanya imbalance. Lalu kami mengambil beberapa fitur, lalu dibagi dengan produk quantity-nya. Setelah itu kita masukkan ke dalam perhitungan PCA untuk mendapatkan node, dan ini hasil PCA yang didapatkan. Dari hasil PCA yang udah didapatkan dimasukkan ke dalam nodes, lalu dimasukkan ke dalam model GNM. Kita melakukan perhitungan dari hasil modelnya dengan hidden size-nya 2, 4, 16, dan 32, dengan learning rate-nya 0,2 dan 0,5. Dengan epoch range-nya 200, lalu didapatkan mendekati 1 dan learning rate 0,5. Dari yang didapatkan itu digunakan sebagai epoch untuk mencari base modelnya, dan hasil dari memprediksi durasi pengiriman sesuai barangnya. Jadi kalau barangnya berat itu 10 hari, kalau ringan 6 hari, dan normal 7 hari. Dikategorikan jika durasinya kurang dari 3 itu dikatakan cepat, kalau durasinya kurang dari 7 hari dikatakan sedang, dan kalau lebih dari 7 hari dikategorikan lama. Setelah itu kita mencari function matrix dan operasi per label. Lalu kita lanjut ke model GNM-nya menggunakan data preprocessing seperti sebelumnya, dan masukkan ke model GNM, hasilkan prediksi kategori yang cepat, lambat, dan sedang. Lalu kita memprediksi waktu pengiriman sesuai jenis barang yang dapat diprediksi kategori prediksinya. Dan selanjutnya kita melakukan prediksi peningkatan penjualan per tahunnya menggunakan forecasting A5. Dari JSV yang sudah di-save tadi dirubah menjadi per tahunan. Lalu digabungkan kolom produk kategori quantity berdasarkan tahun. Lalu jika lanjut ke forecastingnya, hasil dari forecastingnya memprediksi 2019 sebanyak 785,48 unit, dan tahun 2020 801,93 unit. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.